هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. حي الله حيه الرمش له فيا، يا حي من جانا ويا زينة من جيا، نمد لك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتا أو صيف، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، هلا بيكم ارحبوا، يلا حيهم اقلطوا، هلا بيكم ارحبوا، كل منا في ملعبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, minggu kemarin kita telah berbicara tentang masalah etika pribadi muslim, yaitu asy-syaja'ah, berani atau keberanian. Pada pagi hari ini termasuk salah satu di antaranya akhlak pribadi muslim adalah iffah. Apa itu iffah? Secara bahasa, iffah itu bahasa Arab, berasal dari kata affa ya'iffu iffah, punya arti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, atau sering dikatakan dengan kesucian diri. Secara terminologis atau istilah, iffah itu adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Sekali lagi, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Itu namanya iffah. Bapak-bapak, ibu, nilai dan wibawa seseorang itu tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh jabatan, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupa
Akan tetapi wibawa seseorang ditentukan oleh kehormatan dirinya. Jadi seorang dinilai wibawa bukan karena jabatan, bukan karena ilmu, bukan karena kekayaan, tetapi karena apa? Oleh kehormatan dirinya. Bapak-bapak Ibu, apa bentuk-bentuk iffah? Bentuk-bentuk iffah barangkali ada 3 hal. Pertama adalah untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, menjaga pergaulan dan pakaiannya, dan tidak mengunjungi hiburan yang ada maksiatnya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Inilah. Coba kita simak beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka itu menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farjinya, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azkalah. Hal itu adalah paling bersih untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan Muhammad kepada orang-orang mukminah, wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, agar mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Hal ini jelas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, dan menjaga kehormatan dirinya, yaitu menjaga farji mereka, kemaluan mereka. Kita simak lagi surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Dan hendaklah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk nikah, hendaklah mereka menjaga kehormatan diri mereka, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya kemampuan untuk mereka jaga kehormatan dirinya. Juga kita simak, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, wa banatik, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'al mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukminah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, mereka hendaklah menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ayyurafna,
hal itu lebih mudah untuk dikenal, fala yutain, dan juga mereka tidak akan diganggu. Bahkan Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah diperintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istri, anak-anaknya yang perempuan dan wanita-wanita mukminah, jilbabnya dijulurkan ke dada. Untuk apa? Agar mereka itu lebih mudah dikenal. Oh, ini orang muslimah. Dan mereka insya Allah tidak akan diganggu kalau dia itu istiqamah di dalam mengenakan pakaian yang muslimah yang baik itu. Coba kita simak lagi surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jelek jalannya. Jangan dekati, Allah berfirman. Coba kita lihat juga surat Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru bil lagwi marru kiram. Kalau mereka itu lewat ya, dalam ada pertemuan yang lagwi, yang jorok, yang norak, mereka sudah lewat biasa, mau melihat itu. Ini ciri daripada ibad ar-Rahman, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang macam-macam pertunjukan, yang macam-macam, tidak peduli. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyaka wal khalwah bin nisa." Jauhlah kamu bersepi-sepi dengan wanita. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada tangannya. Artinya demi Allah. Ma khala rajulun bimra'atin illa wa dakhala syaitan bainahuma. Tidaklah seseorang itu bersepi-sepi dengan seorang wanita illa wa dakhala syaitan bainahuma, kecuali akan masuk setan di antara keduanya. Inilah, nggak boleh sepi-sepi, apalagi yang wanita, tentu bukan mahram. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tata cara menjaga kehormatan diri dalam hal ini, dalam masalah seksual? Pertama adalah menjauhi perzinahan dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan, seperti pergaulan bebas, free sex. Sudah saya sampaikan bahayanya free sex. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatur pandangan terhadap lawan jenis. Tidak jelalatan matanya, tundukkan pandangan. Yang ketiga, bagaimana berpakaian yang sopan dan benar menurut tuntunan agama. Bagaimana pakaian kita yang sopan, yang benar menurut tuntunan agama. Kemudian yang kedua adalah termasuk iffah, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dalam masalah harta. Jadi yang kedua, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Orang miskin yang tidak mau meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya, dan orang kaya dituntut untuk memberikan bantuan kepada orang miskin tersebut. Jadi dia miskin,
tapi dia tidak mau untuk meminta-minta. Kenapa tidak mau meminta-minta? Menjaga kehormatan diri. Tidak mau, walaupun dia miskin, tidak mau dia minta-minta. Orang miskin yang seperti itulah dia orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya. Dialah sebetulnya yang dianggap orang miskin. Yang orang kaya yang kita punya membantu mereka, orang-orang miskin yang seperti ini, menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta. Sekarang mohon maaf, minta-minta menjadi pekerjaan. Ya Allah, kadang-kadang nipu dia, dibalut dah apa-apa, kalau hujan lari dia. Ya Allah. Tapi kalau memang dia ya begitulah manusia. Rasulullah pada mengingatkan. Apa katanya? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah, Allah berfirman, kepada orang-orang fakir. Orang fakir yang bagaimana? Alladzina ukhsiru fi sabilillah, yang mereka itu terikat dengan berjuang di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardh, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah di atas dunia ini. Yahsibuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, orang-orang yang bodoh mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya karena dia tidak mau meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, kamu melihat tandanya, tanda-tanda mereka. La yas'alun nas, mereka tidak mau meminta-minta, ilhafa, dengan mendesak-desak. Enggak mau dia meminta-minta, apalagi sampai mendesak-desak, kasih kau, enggak mau. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, mereka nggak sempat untuk mencari nafkah. Ya, tapi mereka itu tidak mau meminta-minta. Orang yang bodoh yang nggak tahu mengira bahwa mereka itu orang-orang kaya, padahal memang tidak ada kesempatan mereka itu untuk berjuang, karena mereka berperang, karena mereka jihad fi sabilillah. Ya. Karena itu meminta-minta adalah perbuatan merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta, mengerjakan apa saja asal halal. Daripada minta asal halal. Kita simak sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. La yahmilar rajul hablan, seseorang itu membawa tali, fayahtatab bihi, thumma yaji fayada'u fi suq, fayabi'uhu, thumma yastaghni bihi fayunfiqu ala nafsihi khairan min an yas'ala an-nas a'tu wa mana'u. Seorang membawa tali, membawa tambang, pergi dia untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya itu diletakkan di pasar, dijualnya. Dengan kerjanya menjual kayu bakar itu, dia dapat mencukupi kebutuhan dirinya.
Rasulullah mengatakan hal itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Atu wa manau. Kadang-kadang mereka memberi, kadang-kadang mereka tidak mau memberi. Jual kayu bakar ke pasar, dengan begitu dia cukup untuk mencukupi dirinya, lebih baik daripada dia meminta-minta. Ya. Yang ketiga, bapak-bapak ibu-ibu, termasuk ifah dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dalam hal kepercayaan orang lain pada dirinya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Rasulullah mengatakan, berikan jaminan kepada 6 hal dari dirimu, saya akan jamin kamu masuk surga. Berikan jaminan 6 hal itu. Apa jaminan itu? Rasulullah mengatakan, "Ustuku idza haddatsu." Jujurlah kalau kamu ngomong. Kalau kamu bicara, jujur. Ya, dulu kita pernah bicara tentang asid. Ada beberapa hal bentuk asid, di antaranya adalah berbicara. Kalau kamu bicara, jujur. Yang kedua, Rasulullah mengatakan wa'aufu idza wa'adtum. Yang kedua adalah tunaikan apabila kamu berjanji. Kalau kamu berjanji kepada orang, tunaikan janji kamu. Jangan khianati janji. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan thumma addul amanah ila ahliha idza tumintum. Kemudian laksanakan amanat, tunaikan amanat kepada yang berhak. Idza tumintum, kalau kamu dipercaya. Kalau kamu diberi amanat, dipercaya untuk melakukan apa saja, maka tunaikan amanat itu dengan baik. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wahfatu furujakum. Rasulullah mengatakan, jagalah kemaluanmu, jaga kemaluan, jaga kehormatan dirimu. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengatakan, wahfatu absarakum, tundukkan pandangan, mata kamu, tundukkan. Waqafu aydiyakum, dan cegahlah tangan. Artinya kamu jangan cepat-cepat ringan tangan, dalam arti kata suka memukul, suka membuli, jangan. Jaga itu tangan kamu. Rawahu Ahmad bin Hanbal, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi 6 hal ini meminta Rasulullah SAW kepada kita jaminan 6 hal ini. Sekali lagi, kalau bicara jujur, kalau berjanji tunaikan janji, kalau diberi amanat tunaikan amanatnya dengan baik, jaga kehormatan diri, jaga pandangan, jaga tangannya untuk tidak cepat-cepat melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kalau 6 hal ini ada, insya Allah Rasulullah mengatakan adman lakumul jannah, saya jamin kamu itu masuk ke dalam surga insya Allah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekali lagi, dalam suku ini mari kita menjaga akhlak diri pribadi seorang muslim, yaitu akhlak iffah, menjaga kehormatan diri. Ada 3 hal menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, menjaga kehormatan diri kepada kepercayaan orang lain kepada diri kita. 3 hal inilah
menjaga kehormatan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pak. Hasil bisa di. Oh iya.